Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan firman pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan belajar satu hal yang menurut saya naik level, sedikit naik level dari pelajaran atau perenungan kita tadi pagi di khotbah pagi. Yang penasaran mungkin bisa ditonton di YouTube. Langsung saja temanya kita pada sore hari ini adalah kejarlah. Kalau dengar kata kejar kekudusan atau kata kejar ini minimal dua hal yang kita ingat. Yang pertama adalah itu pasti sesuatu yang penting. Yang kedua adalah ada usaha di dalamnya. Tidak mungkin kita mengejar sesuatu kalau tidak ada usaha Bapak Ibu Saudara. Nah, kedua hal ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kekudusan itu sebenarnya tidak hanya diam di tempat atau kita hanya terima saja. Tetapi sebenarnya ada usaha yang kita barengin di dalamnya. Dan menarik sekali saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 14 langsung dimunculkan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, sekarang muncul pertanyaan di benak saya ketika saya menyiapkan materi ini. Yang pertama adalah mengapa kekudusan itu perlu dikejar? Apakah kekudusan itu bisa hilang? Atau kekudusan itu bisa berlari sendiri, hilang gitu. Sehingga kita harus kejar dia. Atau seperti layang-layang yang hilang kita kejar untuk kita tarik kembali. Apakah seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita sudah dikuduskan dalam Kristus? Bukankah kalau kita sudah kudus, otomatis status itu nempel melekat dalam diri kita? Itu pertanyaan perenungan saya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar Alkitab secara keseluruhan, minimal ketika kita belajar tentang kekudusan itu, kita memahami dua aspek. Saya ingin ulang kembali dari pengajaran minggu pertama dan kedua. Saya menyimpulkan dua hal tentang kekudusan itu yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita berlari untuk mengejar kekudusan setelah ini. Yang pertama adalah next, status kudus. Kita sebut sama-sama, katakan status kudus. Nah, saat kita percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita langsung dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kita sepakat ya Bapak Ibu Saudara, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada pengorbanan kembali daripada Yesus Kristus. Dan kudus itu menjadi identitas. Saya ibaratkan seperti orang tua yang melahirkan anak. Ketika melahirkan anak, anak itu otomatis jadi anak. Memiliki identitas anak dari kedua orang tuanya. Tidak mungkin jadi anak tetangga, bukan? Contohnya saya dan suami saya akan memiliki sudah memiliki, kami mengakui kami sudah memiliki anak tapi belum lahir. Otomatis identitasnya dia ada anak kami. Tidak mungkin jadi anak yang lain gitu. Nah, ini seperti akte kelahiran yang begitu kita lahir, otomatis kita punya identitas anak. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Siapapun tidak bisa membatalkan. Dan kita sepakat bahwa kebenaran ini mutlak dan tidak bisa kita tolak karena Tuhan sudah melakukan karyanya di kayu salib. Nah, sekarang yang kedua adalah proses kudus. Nah, di sini sering struggle kita Bapak Ibu. Proses kekudusan ini. Kalau status itu permanen, tidak bisa diubah, tidak bisa dibatalkan, proses itu butuh yang namanya perjuangan seumur hidup dalam status itu. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah kita sering sekali jatuh Bapak Ibu. Dalam proses ini kita sudah percaya, kita sudah dibenarkan. Kita belajar bulan lalu bahwa kita sudah dibenarkan. Dan untuk bisa hidup dalam status itu kita harus hidup benar dong. Gak mungkin. Sama dengan kekudusan, kita harus hidup menghidupi status itu. Dan saya mencatat di sini bahwa
Kita tidak gagal jadi orang kudus Bapak Ibu, tapi kita sering gagal hidup kudus. Itu sebenarnya masalahnya. Itu sebenarnya masalah kita bersama. Jadi kita tidak gagal jadi orang kudus karena status itu sudah dalam Kristus, tapi sering gagal untuk hidup kudus. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa, kita baca ya di sini. Yang pertama adalah kekudusan adalah anugerah Tuhan, sedangkan kekudusan adalah tanggung jawab. Oke, salah tadi ada masalah di situ. Saya sudah ubah tapi ternyata belum teredit. Kita ubah ya, kekudusan adalah anugerah Tuhan, sedangkan kekudusan adalah tanggung jawab kita dalam menanggapi anugerah. Jadi bilang kiri kanan, tanggung jawab kita untuk hidup kudus. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita belajar tentang Ibrani 12 ayat 14 ini next. Kita melihat bahwa penulis sangat concern, maksudnya sangat luar biasa untuk menyerukan tentang kejarlah kekudusan ini sebenarnya. Kira-kira apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan pada saat itu? Yang pertama adalah penerima surat Ibrani bukan jemaat yang lagi santai-santai. Mereka sedang ditekan pada saat itu. Dan di saat yang sama Bapak Ibu Saudara sedang mempertanggungjawabkan kehidupan atau hidup kudus, status kudus yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan itulah proses pengudusan tadi. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 bisa sambil dikoreksi, dilihat, dibaca Bapak Ibu. Saya tidak mencatat di atas rinciannya, tapi saya membuat kesimpulan di sini. Mencatat bahwa di Ibrani 10 pasal sebelumnya bahwa mereka itu kehilangan harta, dihina di depan umum, bahkan ada yang dipenjara. Sehingga ada yang mulai mundur, imannya mulai kendor, imannya mulai tergoyahkan oleh karena keadaan itu. Dan yang kedua adalah mereka ingin kembali ke Yudaisme. Yudaisme itu apa Bapak Ibu? Agama Yahudi saat itu sebelum Yesus datang, orang Israel itu punya agama, yaitu agama Yahudi. Sehingga disebut Yudaisme. Kemudian ketika orang Kristen saat itu yang sudah percaya kepada Yesus otomatis meninggalkan agamanya, bukan? Agama sebelumnya, tradisi-tradisi itu. Sekarang memegang yang namanya kepercayaan jalan Kristus. Bahasa di sana saya bisa katakan seperti itu, jalan Kristus atau hidup kekristenan. Dan karena tekanan yang luar biasa dari keadaan mereka saat itu, mereka ingin kembali ke komunitas lama, yaitu agama Yahudi. Makanya kalau kita baca Ibrani itu selalu berbicara tentang keimaman. Kemudian berbicara tentang korban. Jadi penulis itu mengulang kembali bagaimana orang Israel itu mengagungkan namanya pengorbanan, korban dan status imam yang membawa mereka itu bisa kepada Tuhan, bisa datang kepada Allah. Menyinggung itu karena supaya mereka sadar bahwa bukan itu lagi yang berlaku. Tapi Kristuslah imam kita yang tertinggi dan terbesar. Mengapa mereka ingin kembali Bapak Ibuan? Kita lihat faktanya begini. Pada waktu itu orang Kristen Yahudi berdampingan dengan orang Yudaisme. Maksudnya yang masih berpegang pada hukum Taurat. Jadi ada dua agama. Yudaisme dan kekristenan yang awalnya dari Yahudi juga. Nah, mereka ditekan karena pada saat itu ketika mereka berpikir untuk kembali ke komunitas lama, mereka menyadari bahwa kan Yudaisme ini, agama Yahudi ini sudah diterima oleh kekaisaran Romawi saat itu. Sudah diakui sehingga mereka bebas beribadah, tidak ada tekanan, bahkan tidak wajib untuk menyembah kaisar. Oh, berpikir kayaknya aman ini. Ini yang kedua ini, lihat. Mereka berpikir kayaknya aman ya kalau kita kembali ke kepercayaan kita yang lama. Aman secara politik, budaya, dan agama. Dan ini dosa Bapak Ibu. Kalau kita baca Ibrani 12 dari ayat 1 sampai 14 itu. Yang pertama itu jangan terikat lagi dengan dosa.
Artinya jangan terikat lagi dengan hukum yang sudah ditebus, sudah dilakukan, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ketika kita berbalik pada masa lalu itu tidak baik dan tidak diizinkan Tuhan. Itu artinya kita berbalik dari iman. Dan peringatan penulis surat Ibrani ini mendorong mereka untuk tetap setia. Dan bukti kesetiaan indikatornya adalah mereka harus hidup kudus. Hidup dalam kekudusan. Jadi kalau mereka ingin kembali contohnya ke Yudaisme, mereka merasa lebih aman secara politik dan sosial. Tapi itu sama aja mengingkari iman percaya mereka. Karena saat itu Bapak Ibu faktanya memang keadaan jemaat itu memang kalau saya berada di posisi itu memang berat. Berada di dua sisi yang sangat ekstrim. Di mana kekristenan dianggap sekte yang baru dan mencurigakan. Dan dianggap sesat lagi. Bukan hanya orang Romawi yang melihat mereka seperti sekte yang sesat, tapi orang Yahudi sendiri. Orang yang sesuku, seketurunan lah ibaratnya, tapi beda kepercayaan. Mungkin kasus yang sama juga bisa kita alami ketika kita dalam posisi tidak aman, kita akan berkompromi dengan dosa. Ingat khotbah Fion kemarin, bulan lalu ya, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Karena ketika kita mau masuk ke komunitas lama kita supaya ingin diterima, sama aja kita menjual nama Yesus. Dan itu jadi ancaman bagi kehidupan iman. Kemudian penulis surat Ibrani ini mengatakan, kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Penulis ini mengatakan jangan mundur. Ketika mereka mulai berpikir seperti itu, jangan mundur. Artinya bertahan dalam tekanan tersebut. Lepaskan semua beban yang ada dalam hidupmu, tapi fokuslah kepada Yesus. Ini saya ringkas ya, di pasal 12 ayat 1 itu tentang melepaskan dosa yang merintangi, keinginan untuk kembali kepada agama sebelumnya dan kompromi-kompromi yang lain. Kemudian penulis mengatakan fokuslah kepada Yesus, terima didikannya seperti Bapa. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, tantangan yang kita hadapi itu adalah bentuk didikan Tuhan. Walaupun Tuhan pakai orang lain untuk menekan kita, pihak lain untuk menindas kita, tapi ingat dan sadari bahwa itu bagian dari didikan Tuhan kepada kita. Makanya itu kita harus bangkit dan semangat. Lalu sampailah ke klimaksnya, kejarlah kekudusan. Nah, kita akan bahas Ibrani 12 ini dan ayat 12 ini dengan pasal 12 ini dan 14 ini, dan ini ada prinsip salib di dalamnya. Kita akan fokus ke bagian ini. Next. Yang pertama adalah ketika orang Kristen saat itu mengalami tekanan, bukannya diberikan solusi yang logis secara manusiawi ya. Mungkin Tuhan bilang menyingkirlah atau kalau kalian menghadapi tekanan tetap bertahan, mungkin seperti itu. Tapi yang pertama yang disampaikan Tuhan di situ adalah tentang kehidupan damai. Berusahalah hidup damai. Maksudnya apa? Apakah sekacau itu saat itu kehidupan kekristenan di zaman orang Ibrani? Dan kita ulang bahwa jemaat Kristen Yahudi, saya pakai Kristen Yahudi supaya membedakan Yudaisme tadi. Orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus bukan hanya ditekan oleh pemerintah Romawi ternyata Bapak Ibu Saudara. Ternyata mereka juga ditekan oleh sesama mereka. Dan ini sering kita temui Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita ini yang menekan kita. Ada yang relate, ada yang sudah mengalami. Haleluya. Dan Tuhan mengatakan kita harus mengusahakan hidup damai dengan semua orang. Bukan hanya kepada pemerintah Romawi pada saat itu, tapi dengan sesama kita sendiri, sesama kaum.
Dan ini menekankan bagaimana kita sangat penting untuk menghidupi, berusaha hidup dengan damai tanpa terkecuali. Artinya Tuhan tidak mengatakan bahwa karena kalian ditekan oleh orang yang tidak percaya dengan Tuhan, kalian hanya berdamai aja dengan mereka. Kalau yang lainnya nggak usah. Tapi ini sama rata. Intinya ketika ada perpecahan, ada ketidakdamaian di antara kaum atau siapapun itu, Tuhan mengkehendaki kita itu untuk hidup damai. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kita bisa berkata bahwa aniaya mereka berasal dari dalam dan dari luar. Dan lebih banyaknya dicatat di sini, saya coba cari fakta-fakta yang luar biasa di Ibrani ini. Aniaya yang paling besar mereka hadapi orang Kristen ini adalah dari komunitas mereka sendiri, yaitu mereka dikucilkan dalam arti mereka tidak diizinkan bergabung dengan komunitas Yudaisme, maksud orang-orang yang masih percaya dengan Taurat, yang masih menggaungkan Taurat. Kemudian tidak diizinkan masuk di sinagog, tempat ibadah. Segitu luar biasanya tekanan orang Kristen pada saat itu. Kemudian mereka tidak dianggap bagian dari keturunan orang Israel. Karena mereka sudah berbeda paham dan berbeda pandang. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu ketika orang yang dekat dengan kita bahkan sudah pernah hidup sama-sama, akhirnya menjadi pecah gara-gara perbedaan. Tapi tidak apa-apa, kita memilih, orang Kristen memilih hidup dengan Tuhan karena itu kebenaran. Tapi mereka orang Yudaisme tidak sadar pada saat itu bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kekudusan selalu berhubungan dengan relasi. Tidak bisa seseorang mengaku kudus hanya lewat doa, puasa atau ibadah, tapi relasi butuh yang namanya hidup damai, penuh dengan kehangatan. Kalau tidak, kalau kita lihat di ayat yang 15, penulis mengatakan jangan sampai ada akar pahit. Nah, ini sumber masalah sebenarnya. Akar pahit ini adalah yang berurat akar yang membuat kebencian yang kecil akan semakin besar. Dan kepahitan kecil aja yang kita miliki Bapak Ibu Saudara bisa menjadi pohon kepahitan yang susah untuk ditumbang, susah untuk ditebang, susah untuk dimusnahkan. Karena ketika sudah berakar, itu susah untuk dicabut. Maka dari itu, kita bisa menarik kesimpulan sama seperti jemaat Ibrani ini. Seringkali kepahitan, akar pahit itu muncul. Berasal dari dalam. Dari dalam apa? Keluarga, rekan kerja, bahkan sesama orang percaya. Ada satu statement yang saya kutip, saya lihat di IG dan saya pikir ini relate dengan khotbah pada sore hari ini. Coba next. Sebelumnya. Oh, tidak tersimpan di situ, puji Tuhan. Oke, saya bacakan ya. Bahaya perselisihan di jemaat. Perselisihan di antara orang-orang Kristen adalah pesta pora bagi iblis. Dan pemakaman bagi kesaksian gereja. Saya ulang, perselisihan di antara orang Kristen adalah pesta pora bagi si iblis. Dan pemakaman bagi kesaksian gereja. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika kita pecah, ketika kita tidak hidup damai dengan sesama, wah iblis sangat sukacita, kalau perlu pakai tamborin dia. Bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dan pemakaman bagi kesaksian gereja. Artinya ada kesunyian, ada kematian, tidak ada kesaksian yang hidup. Kalau kita tidak hidup damai. Barulah selanjutnya Tuhan berkata, ketika hidup kita sudah damai dengan lingkungan, dengan semuanya, maka kejarlah kekudusan tadi. Jadi selalu Bapak Ibu, tidak ada kekudusan yang dibarengin dengan kehidupan yang kacau, kehidupan yang tidak damai dengan keluarga kah,
Teman kerja kah? Jadi selalu dimulai dengan relasi, karena ini sangat penting. Dan kita melihat prinsip salib di sini. Hidup damai itu berhubungan dengan dimensi horizontal, dengan kita dengan sesama. Dan yang poin kedua adalah dimensi vertikal, kita dengan Tuhan, yaitu mengejar kekudusan tadi. Next slide. Kejarlah kekudusan. Saya selidiki kata kejar ini adalah dioko, artinya mengejar dengan sungguh-sungguh seperti pelari mengejar finish. Jadi ini berupa perlombaan iman. Sering Paulus memakai istilah perlombaan ketika dia menasehati jemaat-jemaat di surat-suratnya. Berlombalah, berlarilah sampai finish. Bahkan ketika Paulus sebelum meninggal mengatakan saya atau aku sudah mengakhiri semuanya. Pertandingan ini sampai finish. Dan posisi orang Kristen pada saat itu memang kalau aku ya logis juga kalau mereka itu menyerah. Karena memang tekanannya luar biasa Bapak Ibu. Orang Kristen Yahudi itu sedang letih, tawar hati, bahkan tergoda kembali ke Yudaisme. Tuhan itu gak bilang ya wes istirahat. Sudah tentu capek kalian untuk ditekan, dikejar-kejar, istirahat sek. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata berlari, kejar. Itu harus dikejar. Jangan lengah, jangan sampai iblis bertepuk tangan Bapak Ibu merusak relasi kita. Sehingga kita tidak bisa mencapai yang namanya kekudusan itu tadi. Walaupun posisi mereka saat itu dihimpit antara tekanan dari orang Romawi, pemerintahannya yang luar biasa yang menyuruh mereka menyembah kaisar. Kemudian di sisi lain mereka ditekan juga oleh sesama mereka. Sehingga mereka berpikir tadi, saya ulang kembali, kalau kembali ke hukum Taurat kayaknya lebih aman deh. Tapi Tuhan mengatakan di sini, kekudusan sejati tidak bisa dicapai lewat hukum. Ini penekanannya, tradisi tidak bisa. Melainkan hanya di dalam Kristus. Artinya jangan berhenti di tradisi, jangan puas dengan agama. Teruslah kejar kekudusan yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. 1, 2, 3. Marilah kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Saya mencari makna menyempurnakan. Apakah kita perlu menyempurnakan kekudusan yang Tuhan kasih? Bukannya Tuhan sudah berikan itu maksimal dan tidak ada lagi tawar-menawar, sudah kudus ya, tetap kudus. Nah, ketika ajakan mari kita menyempurnakan kekudusan ini bukan berarti Bapak Ibu, kekudusan kita itu kurang atau setengah-setengah diberikan Tuhan. Tapi kita harus menambah dengan usaha yang sempurna. Jadi yang sempurna itu usaha kita. Bukan kekudusan yang Tuhan beri kita sempurnakan. Tidak Bapak Ibu. Kita harus membedakan dua hal itu. Kekudusan dari Tuhan itu sempurna. Tapi yang harus kita sempurnakan adalah usaha kita untuk hidup kudus. Dan menghidupi sampai tuntas kekudusan yang sudah Tuhan berikan. Kalau tidak Bapak Ibu, kalau kita abaikan bagian ini, maka relasi kita rusak. Kesaksian kita bisa hancur. Jadi bukan hilang lagi. Kalau tadi pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apakah kekudusan bisa hilang? Tidak hilang, tapi bisa macet. Bapak Ibu Saudara, bisa macet. Jadi kita tidak bisa bertumbuh lagi, bahkan bisa jadi batu sandungan. Walaupun status kita kudus, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan Tuhan, itu sama saja bohong. Dan dimensi yang ketiga adalah, ini yang paling penting sebenarnya ketika kita sudah selesai dengan relasi kita dengan sesama, ketika kita sudah berusaha hidup kudus, mengejar kekudusan, yang paling terakhir adalah, next, janji ilahi melihat Allah. Ini ekskatologi, kalau bahasa teologinya itu membahas tentang masa depan dan kekekalan. Tujuan akhir kita adalah bukan untuk sekedar selamat Bapak Ibu, tapi melihat muka Tuhan dengan muka. Ini jarang ya, ketika kita beribadah contohnya, ketika kita hidup dalam Tuhan, jarang sekali itu kita punya tujuan hidup atau selalu merenungkan dalam dirinya bahwa nanti suatu saat saya akan ketemu Tuhan. Nggak tahu lah Bapak Ibu di sini ya, saya juga baru merenungkan sekarang. Jarang loh tersirat dan kita menghidupi
satu pemahaman, kerinduan bahwa nanti setelah saya dari dunia ini saya akan ketemu Tuhan. Mungkin iman kita iya, tapi untuk merenungkan, mengingat bahwa itu tujuan kita hidup untuk melihat Tuhan itu jarang. Tapi di sini Tuhan jelaskan bahwa ketika sudah dari step 1, kedua, dan ketiga ini adalah akhir dari perjalanan kita untuk melihat Tuhan. Saya bacakan. Kekudusan adalah prasyarat untuk masuk ke hadirat Allah. Dan Matius 5 ayat 8 juga menegaskan bahwa mereka yang memiliki hati yang murni dan bersih akan melihat Allah. Hati yang murni dan bersih ini mengandung kata hagios, kekudusan, kudus, bisa melihat Allah. Dan hadirat Allah adalah tujuan tertinggi, bahkan Wahyu. Kalau kita baca Wahyu sampai akhir, ini pasal terakhir ya, 22 ayat 4, menggambarkan umat Allah di sorga, mereka akan melihat wajahnya. Dan saat itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekudusan, dan kita akan bernyanyi bersama malaikat mengatakan, kudus, kudus kau engkau Tuhan. Hanya engkaulah yang kudus dan layak disembah. Dan itu tujuan akhir kita Bapak Ibu, dan yang paling tertinggi dari semua tujuan-tujuan hidup yang ada di dunia ini adalah melihat Tuhan. Tapi jarang sekali kita berdoa untuk hal ini. Kita hanya berhenti untuk mengusahakan hidup kudus. Tapi karena memang kita sering struggle di situ. Saya percaya, saya juga untuk hidup dalam kekudusan itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Makanya tadi dikatakan bahwa kejarlah, berusaha, berlari, jangan lengah. Gak santai. Dan mungkin semua kita berada di tahap itu sekarang. Proses pengudusan tadi. Tapi iman kita adalah melihat Tuhan di kekekalan nanti. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saya ibaratkan, samakan, kekudusan itu adalah paspor rohani. Ketika kita ke luar negeri, kita perlu paspor. Maka untuk masuk ke hadirat Tuhan, kita butuh kekudusan. Tapi tanpa pintu surga, itu belum, ketika tanpa kekudusan, pintu surga itu tidak terbuka bagi kita. Banyak orang hanya ingin berkat Tuhan. Banyak orang hanya ingin Tuhan memberkati hidupnya, tapi lupa tujuan akhir adalah melihat Tuhan. Kalau kita berbicara melihat Tuhan itu, mungkin kalau sekarang apakah saya bisa melihat Tuhan itu secara visual, mata dengan mata, muka dengan muka sekarang? Tidak bisa Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini tidak bisa bertemu dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana kita merasakan Tuhan di dunia ini seperti di kekekalan? Caranya adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian, penyembahan kita. Itulah surga di dunia Bapak Ibu. Dan nanti kita akan bawa ke surga seperti apa yang kita alami di dunia. Bahkan lebih dari itu. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Di sana tidak ada lagi pertingkaian dengan suami atau istri. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi kelaparan. Tapi di sana kita mengalami sukacita yang melebihi akal kita di dunia ini. Dunia ini dipenuhi penderitaan, godaan, bahkan aniaya. Tapi pada akhirnya kita semua tidak sebanding dengan sukacita yang diberikan Tuhan di kekekalan nanti. Saya berikan ilustrasi cermin. Bagi saya cermin itu hanya untuk memperlihatkan wajah kita, entah itu wajah bangun pagi, wajah baru berdandan, setelah berdandan, atau untuk ngecek pakaian. Kalau biasanya kalau ke gereja kan pasti kita ngaca, hampir semualah lihat muka. Tapi ketika ada satu kotoran, contohnya di muka kita ini, entah apa, coretan apa, cermin itu tidak bisa menghapusnya Bapak Ibu, hanya memperlihatkan. Dan kita tidak bisa bohong di depan cermin. Begitu juga firman Tuhan hari ini adalah cerminan bagi kita. Kalau kita masih punya noda, firman Tuhan memperlihatkan dan bisa menghapus. Bukan seperti cermin yang hanya memperlihatkan, tapi firman Tuhan bisa menghapuskan. Mari kita memeriksa, mengoreksi diri kita masing-masing. Next. Aplikasi nyata dalam kehidupan kita, mari kita periksa relasi kita Bapak Ibu.
Apakah masih menyimpan kepahitan? Apakah masih bercekcokan dengan tetangga? Atau dengan keluarga, suami dan istri, anak? Saya harapkan kita bisa hidupkan firman Tuhan dan saatnya kita berdamai. Katakan saatnya berdamai. Kemudian kita periksa hati kita Bapak Ibu. Ini lebih personal lagi. Ini lebih ke pribadi kita sendiri. Apakah kita sudah mencerminkan Kristus? Hidup kudus harus terlihat di rumah Bapak Ibu. Itu paling utama. Pelayanan pertama kita adalah di keluarga. Kita harus memastikan kehidupan kita, aplikasi firman itu harus dimulai dalam rumah dulu, dalam keluarga. Kemudian baru pekerjaan dan gereja. Karena waktu kita itu habiskan itu paling banyak keluarga, pekerjaan. Kalau gereja Bapak Ibu bisa dibilang kalau 1 kali seminggu ya. Kalau mungkin komsel bisa 2-3 kali seminggu persekutuan bertemu dengan saudara seiman. Tapi keluarga ini yang paling banyak memakan waktu untuk hidup bersama. Dan kita bisa menghidupi firman itu di situ. Dan kita harus koreksi terus apakah mencerminkan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah periksa tujuan hidup kita. Apakah tujuan kita hanya untuk sukses, hidup baik, hidup benar, menghidupi kekudusan itu saja? Atau ada yang lebih dari itu? Ajakan firman Tuhan adalah mari kita memandang Tuhan ke depan, ke kekekalan. Bahwa ada janjinya pada kita untuk melihat Allah bertemu muka dengan muka. Kalau sekarang janjinya adalah Tuhan bisa hadir lewat ibadah kita. Tuhan bisa hadir lewat doa kita. Tuhan bisa hadir lewat penyembahan kita. Kita tidak bisa melihat memang secara kasat mata Bapak Ibu. Tapi kita bisa merasakan kedamaian yang lebih dan tidak bisa diberikan oleh orang lain. Mari kita mengejar itu. Memulai dengan relasi kita yang dibereskan. Kalau dunia sekarang menawarkan banyak ketakutan, banyak pertingkaian, tapi Tuhan menawarkan perdamaian Bapak Ibu Saudara. Mari kita kejar, mari kita usahakan. Karena tujuan kita itu bukan hanya stagnat di sini, tapi ada di kekekalan nanti. Next. Kesimpulannya, kekudusan adalah inti dari kehidupan Kristen. Saya ulangi bahwa keselamatan adalah pintu masuk. Kita sudah dibenarkan, kita sudah selamat dan dikuduskan. Dan itu adalah pintu masuk bagi kita untuk masuk hadirat Tuhan. Dan kekudusan adalah jalannya. Tuhan memberikan jalan. Jalan adalah Kristus itu sendiri. Status kudus adalah anugerah. Itu tidak bisa kita usahakan Bapak Ibu. Itu diberi dengan cuma-cuma. Dan hidup kudus adalah tanggung jawab kita. Itulah yang harus kita pegang Bapak Ibu. Tanggung jawab. Kita harus usahakan bersama-sama. Dan tanpa kekudusan, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita hanya puas dengan selamat saja, iman kita akan memendek. Kalau kita terus mengejar kekudusan, iman kita akan terus bertumbuh dan kita akan melihat Tuhan dengan muka. Sehingga saya bisa mengatakan sesuai dengan firman ini bahwa mengejar kekudusan sama dengan melihat Tuhan. Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhan? Amin. Haleluya. Saya juga sangat rindu bertemu dengan Tuhan. Saya selalu menggunakan waktu doa saya, penyembahan saya dan hidup saya sehari-hari untuk melihat Tuhan. Lewat apa? Pemeliharaannya hari itu, pekerjaan Tuhan apa yang bisa kita saksikan tentang Tuhan hari itu. Dan banyak Bapak Ibu, kalau kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan sampai saat ini bagi hidup kita, itu sudah terlalu banyak. Jangan puas hanya hidup begitu-begitu saja, tapi kita melihat hal yang lebih jauh ke depan. Mulailah dengan relasi kita yang harus diperbaiki. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan apa dengan relasi saat ini, entah dengan siapa. Tapi mulailah untuk menyelesaikan, jangan sampai muncul akar pahit tadi yang membuat kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kekudusannya.
Mengejar kekudusan sama dengan melihat Tuhan. Amin, firman Tuhan saya kembalikan kepada Pak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya share 2 ayat kepada multimedia, tolong disiapkan ya. Bapak Ibu Saudaraku, seseorang bisa ada dalam status sebagai anak pinter. Itu status itu melekat di dalam dia. Dia mau kejeduk, dia mau kejengkang, dia mau geledak, dia mau kebentur kepalanya tetap pinter. Tetapi pertanyaannya apakah dia berhenti dengan status itu? Saya rasa kalau ada seseorang dengan status pinter, dia tetap harus berusaha belajar. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Ada orang dengan status juara bertahan. Tadi digambarkan bahwa kejar itu seperti lomba lari di mana dia harus berusaha sampai finish. Statusnya juara bertahan nih, aku sudah 10 tahun juara terus kok. Aku sudah 10 tahun, statusku tuh juara bertahan, mau lomba kayak apapun 10 tahun aku juara bertahan. Apakah dia tidak perlu melakukan sebuah usaha-usaha untuk dia tetap mempertahankan prestasinya? Saya percaya status sebagai juara bertahan itu tidak seharusnya membuat seseorang diam dan pasif. Seseorang dengan status cantik, ganteng, udahlah nggak usah bedaan, nggak usah mandi pun tetap ganteng gitu ya. Senggol sebelahmu seperti kamu, bilang saudaraku ya, haleluya ya. Nggak bedaan pun tetap cantik gitu loh. Ada orang-orang itu yang punya status ganteng dan cantik secara alami, saudaraku ya, puji Tuhan. Jadi makanya kalau mau ngerti orang ganteng atau orang cantik itu, fotolah ketika tidur. Haleluya, puji Tuhan ya. Sambil ngowoh, sambil segala macam ekspresi. Tapi ternyata ngowoh pun saudaraku tetap ganteng saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Statusnya ini cantik, statusnya ganteng permanen. Tapi saya percaya kita perlu melakukan sebuah upaya-upaya untuk tambah ganteng. Yang setuju katakan amin. Sebenarnya kita nggak usah mandi kebaktian tadi udah ganteng. Tapi kenapa kita mesti ganti? Kenapa kita mesti mandi, ganti baju, ngadep kaca? Atau ada tadi yang kebaktian saudaraku tanpa melibatkan kaca, tanpa melibatkan cermin, gak mungkin kan? Haleluya. Walaupun kita udah ganteng, kita udah cantik, gak usah ngapa-ngapain, kita ganteng, kita cantik. Tapi harus ada sebuah upaya untuk memaksimalkan lagi. Gitu ya. Status kita nih sudah sehat. Tapi apakah berani ketika kita punya status sehat? Saya status sehat saudaraku, saya itu kalau flu paling 2-3 hari. Benar, saya jarang sakit kepala, saya jarang sakit batuk. Saya sehat, imunitas saya baik. Tapi apakah lalu saya nggak jaga diri? Enggak juga kan saudaraku. Harus ada sesuatu yang saya usahakan. Harus ada sesuatu yang saya harus jaga. Demikian juga dengan status kudus. Ketika Alkitab berkata kejarlah kekudusan, sekali lagi itu artinya bahwa kita harus mengejar untuk terus dapat hidup dalam kekudusan. Kita mengejar status itu tetap nggak lari dari hidup kita. Nah di Alkitab ini banyak diperintahkan untuk kita mengejar. Misalnya nih 1 Korintus 14 ayat 1. Di sana dikatakan kejarlah kasih. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Karunia itu pemberian. Karunia sudah diberikan Tuhan, tapi kenapa harus diusahakan? Kasih itu, Tuhan itu kasih sudah diberikan, tapi kejarlah kasih. Berupayalah, berusahalah untuk engkau tuh gak mandek dengan kehidupan kekristenanmu. 1 Timotius 6, coba. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kelembutan. Kasih harus dikejar, keadilan harus dikejar, ibadah, kesetiaan.
Jadi perintah untuk kita mengejar itu membuat hidup kekristenan kita itu nggak mandek, nggak pasif. Aku kan sudah dibaptis, ya sudah. Aku anak Tuhan kan, nggak bisa hilang kan status itu. Oke, itu permanen, itu menetap. Tapi apakah kita diam-diam saja? Ayat lain berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan sudah diberikan sama Tuhan loh, ya. Kita nggak perlu mengupayakan lagi. Tapi Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu itu. Jadi perintah untuk kita mengejar kekudusan itu lebih berkata seperti ini. Berambisilah untuk engkau tetap dapat hidup kudus. Berambisilah untuk engkau semakin bisa mendekati Tuhan dalam kekudusan yang semakin sempurna. Kita sudah dikuduskan, kita sedang terus dikuduskan, dan kiranya kita akan terus bergerak bersama-sama mengupayakan segala sesuatu. Bilang sama sebelah, senggol kanan kiri, perlu usaha kita. 1, 2, 3. Haleluya, ya. Perlu usaha kita. Tuhan sudah memberikannya kepada kita, tapi kalau kita nggak membuka tangan, kalau kita tidak meresponi pemberian Tuhan itu, maka itu menjadi sia-sia. Saya percaya kalau engkau datang ibadah sore hari ini, itu adalah sebuah usaha untuk mengejar. Usaha untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Dalam fakta, saudaraku, dalam dunia pendidikan, kayaknya saya belum pernah lihat kalau rapot itu seorang anak walaupun pintar tapi 10 semua. Saya nggak tahu ya, apakah ada apa enggak gitu ya. Jadi di rapot itu nilainya itu 10 semua. Saya belum pernah lihat. Tapi kalaupun dia nilainya rata-rata 9, pasti tetap ada perintah di rapot itu ya. Guru akan berkata pertahankan. Nah, belajar lebih baik lagi. Lo udah pinter lo, rata-rata 9. Tapi guru masih berkata lebih baik lagi. Karena kita nggak pernah sempurna sebelum kita ketemu dengan Tuhan, saudaraku. Dan kesempurnaan itu harus terus diupayakan. Katakan sama-sama, kesempurnakan perlu diupayakan. Haleluya. Ya, perlu diupayakan. Ada campur tangan Tuhan, tapi juga ada tindakan kita. Ayo kejar kekudusan supaya kita lebih baik lagi. Dan melalui firman Tuhan sore hari ini, mari kita bikin komitmen. Apa yang sedang kau kejar hari ini? Apa yang sedang kau kejar secara rohani? Apa yang sedang kau kejar dalam proses berimanmu kepada Tuhan? Apakah engkau berkata cukuplah, aku jadi jemaat karisma cukuplah, aku cukuplah duduk dilayani, aku cukuplah setia datang ibadah, aku cukuplah sudah dibaptis, aku sudah cukuplah didoakan Pak Gembala. Jangan, saudaraku. Masih ada hal-hal lagi yang Tuhan mau perlihatkan, Tuhan mau bawa Bapak Ibu Saudara dalam pengalaman yang semakin amazing. Haleluya. Katakan sama-sama, ada pengalaman yang semakin dahsyat. Bilang saudaraku, haleluya. Ya, kejar kekudusan. Kita harus punya komitmen, Tuhan, tahun ini aku harus berubah dari cara hidupku. Tahun ini aku harus berubah dari cara pengelolaan keuanganku. Tahun ini aku harus berubah dari cara bangunku tidur. Tahun ini aku harus berubah dari kebiasaanku malas mandi, misalnya gitu saudaraku. Tahun ini aku harus berubah dari ibadah datang telat. Tahun ini aku harus berubah dalam berdoa, membaca firman. Harus ada sebuah usaha. Kalau enggak, kita pasif, kita macet, kita stagnasi, kita mandek. Sebuah mobil yang canggih, dia akan tidak berhenti begitu saja. Tesla, mobil listrik bisa jalan sendiri tanpa supir. Wih, keren, ini mobil yang sempurna, katakanlah begitu Tesla ya. Tapi percuma saja kalau dia diam saja, menikmati, aku diciptakan sebagai mobil yang canggih, aku diciptakan sebagai mobil yang sempurna. Tapi dia diam saja. Dia baru akan berfungsi ketika dia berjalan. Dia akan berfungsi ketika dia bergerak. Dia akan berfungsi ketika dia melakukan semakin sempurna seperti tujuan diciptakannya. Bilang sama sebelah yang terakhir sebelum kita nyanyi, kamu tidak diciptakan untuk berhenti. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Gereja tidak diciptakan untuk berhenti, saudaraku. Alkitab berkata kalau hari ini kita mati, kita masuk surga. Yang setuju katakan amin.
Bukan setuju mati loh ya, haleluya ya. Kalau hari ini kita menghadap Tuhan, Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mewarisi sorga. Tapi gereja tidak didesain untuk diam. Haleluya, puji Tuhan. Saya ini kadang-kadang bilang sama Tuhan, Tuhan, nek lihat usia 56 tahun ini usia-usia hampir pensiun. Tuhan rasanya tuh pengen santai, ngurus hobi, lebih slow living gitu. Tapi gak bisa saudaraku. Saya tadi berlutut, Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan. Gak ada berhenti sebelum kita selesai. Gak ada berhenti sebelum kita mati. Gak ada berhenti sebelum kita ketemu dengan Tuhan. Amin saudaraku. Gereja tidak didesain untuk diam. Gereja tidak didesain untuk pasif. Gereja tidak didesain untuk tidak berlari. Gereja harus berlari, saudaraku. Kita harus berlari. Ayo pacu hidup kita, Tuhan yang memberikan kekuatan. Basuh aku dengan darah-Mu, anak domba. Biarkan kita minta Tuhan menjamah bibir mulut kita, dan biarkan kita menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan.